Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita itu, nih gara-gara tadi nyentuh infrastruktur, Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita nggak setuju tuh. Utangnya WUS tuh dibayar oleh APBN, suruh Danantara nih. Kalau Ustadz Mardhani setuju lah. Itu kan aksi korporasi. Ya. Kan Prabowo udah, Dasko udah, Safri orang baik. Dasko udah, ke Prabowo udah. Jadi ini sekarang ke Pak Safri. Udah, Safri, Hashim udah. Oh, Hashim juga udah. Gibran. Bah, Gibran. Nggak kedengeran. Mas Gibran wapres. Kalau buat kami. Nah, waktu sama Pak Jokowi emang bener itu seperti Pak Ustadz Mardhani itu kenal sama Pak Jokowi, ketemu Pak Jokowi seperti zaman 2024 lalu, 20 Oktober. Maksud saya nggak ada perubahan. Apa maksudnya masih tetap kenalin atau nggak kenalin? Ini apaan sih, acara apaan ya? Ceritanya surat pemakzulan tuh gimana sih di DPR sebetulnya? Pemakzulan? Iya kan ada, iya bener kan nanya gua. Kan ada Purnawirawan TNI ngirim surat usul untuk Gibran dimakzulkan. Nah, itu sebetulnya gimana sih Pak? Di dalam DPR itu kan Ustadz kan Komisi 2. Anies orang baik. Sekarang PKS sama Prabowo. Sama Prabowo ya. Gini Ustadz, sekarang kita ngomongin program-program Pak Prabowo kan koalisi nih. Dibisikin tuh tadi, dibocorin. Ini teman-teman kita ngobrol satu hari, di hari yang sama Nasdem ketemu dengan Pak Safri Samsudin, Menhan. Dia bilang besok-besok PKS ya, PKS mau datang. Itu kenapa ke Pak Safri ya? Kan Prabowo udah, Dasko udah, Safri orang baik. Oh gitu doang. Dasko udah, ke Prabowo udah. Jadi ini sekarang ke Pak Safri. Udah, Safri, Hashim udah. Oh, Hashim juga udah. Udah. Gibran. Bah, Gibran. Nggak kedengeran. Mas Gibran wapres. Kalau buat kami biarkan dulu lah Mas Gibran. Sementara sih kita masih dengan Pak Prabowo. Oke. Ini mantep nih. Nah, itu kan Pak Prabowo program fleksibel banyak ya. Ada MBG, ada Operasi Merah Putih, ada cek kesehatan gratis, sekolah rakyat. Itu gimana sih waktu rapat sama Pak Prabowo tuh PKS arahannya sebetulnya apa Pak Prabowo tuh? Yang belum diketahui publik lah, ini kan kelihatannya ada yang bilang wah nih Pak Prabowo nih maksa banget nih, MBG udah ada yang keracunan tapi dia pikir terus aja gitu. Gimana tuh? Waktu di Munas PKS Pak Prabowo menjelaskan dengan sangat detail bahwa MBG itu jangan dilihat sebagai satu aktivitas, tapi dia merupakan ekosistem yang harus dibangun untuk menghidupkan ekonomi langsung di desa. Karena kalau 83 juta itu penerima manfaat itu, kalau kemarin kan beliau mengatakan dalam 11 bulan kita sudah 30 juta. Brazil tuh 12 tahun. Kita 3 bulan. Nah, kalau 83 juta nggak mungkin kan di kecamatan, apalagi kabupaten kota masih duluan niatnya. Nah, menuju ke situ problemnya tidak mudah. Bagaimana rantai pasokannya, bagaimana kualitas higienisnya, kemudian bagaimana kualitas gizinya. Kalau di aturannya udah baik sebetulnya, dalam setiap dapur tuh harus ada ahli gizinya. Kan 47 pekerja tambah 3 yang memang ahli gizinya, manajernya. Nah, semuanya baik, tapi it takes time dan harus evidence based policy. Nah, ini yang lagi diperbaiki kayaknya. Oh, tapi Ustadz melihatnya arahnya Pak Prabowo ini dengan fleksibnya ini apa nih? Atau gini lah gampangnya, saya minta tolong nih, bedanya
zaman Jokowi sama Prabowo lah. Kalau Pak Jokowi kan infrastruktur, niatnya agar dari perbaikan infrastruktur maka hambatan ekonomi kita menjadi lebih kecil, ya walaupun tetap cuma 5% ya pertumbuhan. Nah Pak Prabowo pengen putaran ekonomi adanya di desa melalui program-program prioritas beliau, dan satu sih kata kuncinya egaliter. Beliau pengen pokoknya rakyat namanya rakyat tuh rakyat kecil, makanya sekolah rakyat itu tuh persil 0 dan 1 itu kan dari 10. Nah, Ya. itu yang the lowest one yang di sekolah rakyat itu. Niatnya koperasi juga niatnya di desa lagi gitu loh. Jadi semuanya niatnya baik, luar biasa langsung di desa. Bahkan kalau dari cerita mereka mau Pak Prabowo tuh nggak suka. Orang Indonesia udah lama kok dia bilang. Iya, dia pokoknya kalau dari atas ke bawah nggak nyampe dah, potong. Gue mau langsung. Ingat saya pakai bahasa begitu gitu. Nah itu kan niat baik. Tapi niat baik tentu harus diikuti dengan proses teknokrasi, ekosistem, sampai dukungan yang baik gitu. Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita itu, ini gara-gara tadi nyentuh infrastruktur, Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita nggak setuju tuh. Utangnya WUS tuh dibayar oleh APBN, suruh Danantara nih. Kalau Ustaz Mardhani setuju lah. Itu kan aksi korporasi. Ya. Walaupun Pak Jokowi itu lagi-lagi gini, saya penggagas ganti presiden, tapi 2020 Oktober 2024 satu seorang yang saya mau temui itu namanya Pak Jokowi. Saya ketemu, Pak, saya Mardhani Alisera, saya sudah tahu. Tunggu gimana? Yaudah. Nah, tunggu. Pak, saya Mardhani Alisera. Terus Jokowi bilang, saya sudah tahu. Ya, nah, terus udah. Ya salaman. Bapak ketemu langsung? Ketemu langsung. Saya langsung. Sisi kiri, Pak Jokowi di kanan. Beliau mau salaman sama Sultan Brunei macam-macam gitu. Niat saya cuma satu. Saya itu 10 tahun mengkritik beliau. Tidak ada niat saya untuk menjatuhkan pribadi beliau, nggak ada, cuma kritik. Ini gosip nih. Jadi Ustadz ketemu langsung? Ketemu. Itu mukanya sama yang sekarang sama apa beda? Oh dulu belum sakit. Sekarang sakit. Nah kemarin tuh 14 Agustus, kalau yang itu 20 Oktober 2024. Saya ketemu lagi 14 dan 15 Agustus 2025. Kemarin. Saya ceritakan nih. Pas APBN ya, tuh. Kalau yang 20 Oktober cuma 1. Saya takut ya Herat nanti. Siapa tahu saya ada khilaf, saya minta maaf. Ya saya juga minta maaf nih. Ya. Nah yang kemarin saya tuh Mbak Puan kan di acara 15 Oktober yang pidato negara tuh ngundang para speaker, ketua parlemen negara ASEAN. Saya dapat tugas menjemput ketua parlemen Brunei, yang datuk orang kaya tuh, yang pehing orang kaya tuh. Ya, datuk orang kaya banget. Nah, saya ketemu, antar dia pas saya di terminal VIP, terminal 3 VIP. Kan lain tuh. Dan antar dia pulang, terus saya mau keluar, Pak Jokowi keluar, ketemu, Pak apa kabar? Wajahnya agak beda, sakit. Yang wajahnya tuh kelihatan agak membengkak dikit, terus segala macem. Pak sehat selalu, saya doakan sehat selalu. Nah tanggal 15 saya ketemu lagi, Pak apa kabar? Sama masih. Ketemu lagi, masih sama. Dan saya kagum dalam posisi fisik atau wajah seperti itu. Public appearance Pak Jokowi tidak berkurang. Itu tangguh. Ini mohon maaf ya, kalau nggak berkenan pertanyaannya ya. Pak, kan kalau kita kenal ya, misalnya saya ngobrol nih sama si Ardi nih. Terus ada yang nyamar jadi Ardi, kan pasti beda nih tanggapannya. Soalnya kan nggak pernah ketemu. Nah waktu sama Pak Jokowi emang bener itu seperti Pak Ustadz Mardhani itu kenal sama Pak Jokowi, ketemu Pak Jokowi seperti zaman 2024 lalu, 20 Oktober. Maksud saya nggak ada perubahan. Apa maksudnya masih tetap kenalin atau nggak kenalin? Ini apaan sih, acara apaan ya? Masih kenalin. Saya tidak kenal dekat ya, karena saya 10 tahun sebagai oposan kan. Tetapi waktu ketemu tuh niatnya saya biar di akhirat tidak ada masalah, udah selesai lah di dunia. Ketika kemarin ya saya menghormati beliau. Detik tuh pernah Andri, waktu Pak Jokowi kan dipecat PDIP. Tanya ke saya kan, orang ini apa komen? Saya bilang 4 kalimat saya ingat. Wah, hak PDIP memecat karena itu kadarnya sesuai
Ada aturan RT. partai. Tapi Pak Jokowi bukan orang sembarangan. Beliau presiden 2 periode. Mendoakan semuanya akur. Detik tulis PKS, Jokowi bukan orang sembarangan. Rame. Kenal lagi saya gitu. Dari partai. Dari banyak orang. Oh, tapi saya setuju kalau Pak Jokowi bukan orang sembarangan. Ini orang spesial kok. Dia sudah memimpin kita 10 tahun kan. Saya selalu bilang 10 tahun bukan ketua partai, bukan orang kaya, bukan elit. 10 tahun completed, incredible. Anaknya bisa jadi wapres lagi. Nah, itu lain. Oh, beda. Beda, Bos. Beda. Oh, jadi balik lagi ke Purbaya tadi. Jadi Ahmad Dhani setuju tuh ya kalau si utang Gus itu nggak usah jangan dibayar sama negara. Iya, karena yang memanfaatkan kan tidak seluruh Indonesia kan. Kalau APBN kan uang. Pertama buat saya ini aksi korporasi. Sebaiknya ketika korporasi ya B2B aja. Malah bagus ketika digeser ke Danantara. Ustadz nggak pengen ketemu Mas Gibran? Gibran belum. Kalau ketemu di DPR ketemu ya? Iya. Lihat-lihatan nggak? Lihat-lihatan. Enggak, maksudnya dia di pojok sana, saya di sini. Saya sama Pak Prabowo aja kemarin tuh waktu Munas lucu. Gimana? Tuh Munas saya kan duduk di belakang tuh, baris 4 lah. Mas Teddy yang malah nyamperin saya, Mas. Ayo ketemu Bapak. Oh ya udah saya ke depan, jadi salaman sama Pak Prabowo karena suruh Mas Teddy ke depan gitu. Teddy oke sih, dia baik lah orangnya. Baik. Ya. Jadi bingung deh. Iya. Jadi udah dipakai PKS, pokoknya sekarang nggak punya preferensi lain. Kita dukung Pak Prabowo sampai selesai. Komitmen PKS sampai 2029 semua programnya Pak Prabowo harus sukses. Karena programnya beliau ini kalau sukses harapannya bisa membuat Indonesia keluar dari middle income trap countries. Jadi kalau bisa 8%, kami dukung kali pertemuan 8% itu. Oh, saya juga Pak. Dan itu sangat mungkin terwujud ketika kita betul-betul mampu mengambil kebijakan-kebijakan terobosan yang berani. Nah makanya kenapa saya, kalau gini kan udah jelas PKS akan dukung Pak Prabowo sampai selesai. Full. Karena saya bertanya selanjutnya, ini titipannya Ilham nih pertanyaannya. Itu ceritanya surat pemakzulan tuh gimana sih di DPR sebetulnya? Pemakzulan? Iya kan ada, iya bener kan nanya gua. Kan ada Purnawirawan TNI ngirim surat usul untuk Gibran dimakzulkan. Nah itu sebetulnya gimana sih Pak? Di dalam DPR itu kan Ustadz kan Komisi 2 deket tuh sama urusan-urusan pemakzulan itu. Semua surat itu kan ditujukan kepada pimpinan. Mungkin masih di Mbak Puan atau di pimpinan sedang dibahas. Kan ada rapim nanti. Habis rapim ada badan musyawarah. Badan musyawarah baru dia turun ke komisi-komisi. Itu gitu, surat segitu doang apa yang mau dibahas? Kan maksudnya udah nih diajukan gak ke anggota nih? Diajukan atau tidak gitu kan, paling gitu kan. Ini sekarang kan kayak diambangin, belum tentu dimajuin, enggak juga belum ditentuin gitu. Emang disengaja digantung apa gimana tuh? Itu enak tanyanya ke pimpinan DPR. Emang tak enak tuh tanyanya ke pimpinan DPR ya. Bener lah. Itu titipan Ilham ya. Ya emang gitu tuh. Oh jadi memang kalau ya sudah kalau gitu kita tunggu lagi. Kalau saya berpendapat seburuk apapun proses MK55 segala macam, it happens. Dan sekarang pimpinan kita namanya Prabowo Mas Gibran. So pastikan dua-duanya tuntas mengerjakan tugasnya. Ya. Saya pribadi ya. Ya, nggak apa-apa emang mesti gitu cari aman Tat. Bukan cari aman. Oh bukan cari aman. Kos politiknya kegedean kalau ada turbulensi lagi, padahal rakyat lagi perlu sekali sekarang itu delivery itu. Benar. Ini kira-kira ada keinginan untuk melobi Pak Prabowo buat nambah menteri lagi nggak, PKS? Kalau lobby enggak ya, tapi kalau diminta ya dengan senang hati. Kenapa Ustadz senyumnya begitu? Maksudnya gimana? Dengan senang hati diminta tuh? Ya misal Presiden Bang Muzamil dikontak Pak Prabowo, ini ada pos, kita siapkan orangnya. Oke. Apakah dari kader atau dari pimpinan atau dari profesional lagi,
dibahas lagi gitu. Kalau diminta kan berarti kita dipercaya. Iya, iya. Yang kemarin dikasih bagus itu kan. Ya syukurilah. Iya, iya. Tadi itu kan PKS nama-nama yang berkibar kan banyak ya. Ada ya tadi itu saya sebut ya Nur Wahid, terus kemudian ada Mardhani Alisera. Tapi maksud saya ada yang spesifik memang untuk disiapkan ya. Misalnya dari kan waktu itu ada Narji seingat saya dia nggak lolos ya. Nah itu ada lagi nggak selebritis atau orang-orang ternama, tokoh-tokoh ternama yang memang disiapkan oleh PKS biar bergabung nanti di 2029 udah diincar-incar loh. Selalu ketika buat gini di PKS itu kalau buat nominasi struktur partai dia ketat. Harus kader juga kan ada urutan keanggotaannya. Ya ada Madya, Dewasa, Utama, bla 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 gitu kan. Tapi kalau untuk jabatan publik justru selalu ketika pemilu raya tenang. Jalur siapa calon dari kader, siapa calon dari non kader selalu ada. Oh jadi misalnya nih Henry Satrio nggak bisa tuh tiba-tiba masuk Dewan Syuro. Tapi kalau tiba-tiba jadi calon gubernur atau calon wapres bisa? Bisa dong. Oh begitu. Tapi yang pertama benar tuh ya nggak mungkin tiba-tiba jadi anggota Dewan Syuro. Kalau anggota Dewan Syuro, kader PKS yang belum memenuhi syarat aja nggak bisa, apalagi yang baru masuk gitu kan. Ngerti loh. Jangan kan Dewan Syuro, ketua DPC aja belum tentu bisa, itu kan ada syaratnya. Waktu zaman Pak Stambul, kemudian Pak Zulkifli Mansyah, itu kan anak baru tuh. Partai mereka. Oh ini nggak di struktur partai. Kemal waktu itu Kemal Stambul ya. Iya Mas Kemal kan langsung di DPR. Oh. Kalau DPR lebih ringan. Boleh siapa aja. Ada syaratnya, tidak boleh siapa aja, tapi ada karakteristik harus punya integritas, kapasitas, macam-macam. Tapi syarat keanggotaannya lebih loose kalau yang buat jabatan. Kalau di dalam, karena gini, ketika kita di dalam tadi karakter keprajuritannya harus muncul. Ya, kalau enggak nanti aku mau naik ke atas kamu mau gesekin ya, gue bisa nggak ada tuh di PKS gitu. Oh. Nah terus kalau menurut Ustadz Mardhani siapa pesaing terdekat PKS nih nanti di 2029? Jangan bilang semua partai. Yang paling dekat siapa kira-kira? Ya kita kan masih M size ya. Kita mau ke L size aja dah gitu loh. L size itu siapa yang kira-kira mau digeser tuh? Big Four tuh kan? PDI, Golkar, Gerindra, PKB kan Big Four. Ya kan yang bawah juga PAN juga lagi kerja keras, kemudian yang bawah kerja keras. Jadi semua tuh lagi kompetisi dan beda-beda. Pokoknya sekarang tuh gini, kita pengen 2 digit, udah dipetakan daerah mana aja. Di sini mungkin ada PDIP, di sini ada Gerindra, sini ada Golkar, sini ada Nasdem, sini ada Demokrat, ini ada PKB, ini ada PAN, masing-masing beda-beda tiap. Jadi kalau dibilang satu nggak ada. Gitu. Politik itu lokal. Ente gimana sih? Politik itu lokal, jadi tiap lokal tahu lah gitu. Lah kan ini buat konten, Tat. Menurut saya, ketika satu nggak ada gitu. Oh gitu ya. Oh jadi kalau misalnya saingan sama Gerindra di Jawa Barat misalnya itu masuk akal juga ya, karena kan Gerindra deket tuh waktu itu sama PKS. Kalau Gerindra peluangnya sangat besar 2029 kan presiden. Iya ya. Terus kemarin pilkada kayaknya menang banyak. Menang banyak betul. Tapi kami itu selalu tahu apa yang kemarin itu sangat berbeda dengan yang akan datang. Preferensinya berbeda, pemilih kita 60% anak muda, ada precariat generations, ada penetrasi internet yang sudah kemana-mana gitu. Jadi kalau saya tetap lagi mikir PKS itu akan besar ketika dia bisa merepresentasikan kelas menengah. Dan kelas menengah yang tangguh itulah yang harus dibangun. Kalau garis tangan di PKS dipercaya segimana kuatnya? Maksud saya gini, kalau sekarang PKS peringkat ke-5 nih, memang garis tangannya udah segitu gitu. Nomor 6 ya sekarang ya, peringkat 6. Ya udahlah, emang garis tangannya segitu atau emang dinilai sebagai sebuah kegagalan strategi gitu. Kan ada orang tuh terima nasib aja. Ya udahlah ini nasib kita peringkat 6 ya peringkat 6 dah. Kami enggak, kami analisa kemarin ada postmortemnya ada. Oh gitu. Ya, target kita segini, dapatnya segini apa? Apa coba? Banyak. Apa kira-kira? Ya nomor 1 aja lah, nomor 1. Kenapa kemudian
Ya kita tahu semua kegagalan di mana. Yang pertama, tidak bisa menjaga kemenangan yang sudah ada dalam TPS. Jadi pasca dari TPS sampai kepada penetapan tuh banyak sekali cerita. Jadi itu tetap harus dijagain ya? Iya, itu yang menjadi catatan. Makanya transparansi KPU dalam bab ini menjadi, kemarin sudah bagus sih di posting semua nah itu menjadi dasar bagus itu. Anies orang baik. Sekarang PKS sama Prabowo. Sama Prabowo ya? Tanggi bos. Ini. Sekarang Anies sama apa? Sekarang PKS sama Prabowo. Udah, lo mau nanya apa tadi Bro? Ada mau nanya dulu. Tadi kan pertanyaan soal mungkin udah dijawab ya. Kalau Bang Mardhani udah menjawab kalau eksekutif Mas Haidar udah tinggal. Saya nanya soal Komisi 2 boleh? Soal Komisi 2 revisi pemilu putusan 135 ini antara pemilu dan nasional dan daerah gitu kan. Jadi 2,5 tahun. Kira-kira kalau menurut Bang Mardhani strategi yang ideal itu seperti apa untuk biar biaya politiknya itu nggak fantastis. Terus kedua itu soal parliamentary threshold. Ini kan kemarin kan banyak partai-partai legendaris ya. Ya bahwa partai legendaris itu P3 lah ya. P3 itu kan akhirnya terjebak di situ gitu Pak. Nah ini sebenarnya kalau menurut Bang Mardhani sebenarnya yang paling ideal tuh angkanya. Yang pertama MK 135 saya dukung. PKS belum tentu ya, lagi kaji. Karena dengan MK 135 kan pemilu nasional dipisahin dengan pemilu lokal. Buat saya ini bagus buat masyarakat. Kalau di Amerika kan ada midterm election, jadi nggak ada tuh. Udah menang kita nyantai-nyantai. Karena we will be punished in the next midterm. Pusat, daerahnya dihukum. Daerah, pusatnya dihukum. Bagus lah. Kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan berat dan kita kerja terus. Loh, kalau mau benar kerja terus lah buat rakyat. Itu gimana sih mau ada PJ lagi Tat? Nah itu nanti turunannya bisa di putusan MK itu ada engineering constitution, ada rekayasa konstitusi, ada berapa opsi. Ada bisa PJ, tapi bisa juga ditetapkan satu kali ini saja. Udah, misal PKS di DKI dapat 20 gitu. Itu 20 dalam 2 tahun ini. Oh, gitu. Nah, orang yang sama boleh, kalau enggak serahkan ke PKS. Nah, ganti orang 20. Nah, jalan lagi gitu lah. Oh, jadi lebih lama dong anggota DPRD daerah tetap 5 tahunnya harus tetap. Selama menunggu pilkada berikutnya bisa PAW diserahkan, bisa gini. Pokoknya 50 tuh 20 tadi serahkan ke PKS, PDIP dapat berapa, tunjuk lagi orangnya. Orang yang sama mau ditunjuk haknya partai. Itu kalau aturan DPR-nya seperti itu. Tapi kan DPR bisa 2, 3, 4. Makanya tadi engineering constitution itu. Jadi 5 tahunnya selesai dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan aturan setelah baru. Itu kan memang harus per 5 tahun. Dan per 5 tahun, misal dilantik 26 Agustus 2024, maka 25 Agustus 2029 habis. Selesai. 26 itu ditulis di revisi Undang-Undang Pemilu. Mau pola mana itu? Pola PJ, pola macam-macam nanti dibuat. Oke. Terus yang kedua apa tadi? Kedua soal angka parliamentary threshold nih yang idealnya berapa? Ini kan sekarang 4%. 4% ini too much lah. Kira-kira mungkin karena efek pilkada kemarin kan. Efek pemilu 2024 kemarin yang sangat. Kalau idealnya buat PKS berapa? Kan turun udah 1,5 bukan ya? Nah, kalau keputusan MK-nya kemarin itu dihapus. 0 kan? Iya. Sama seperti presiden. Diserahkan, nah DPR punya hak mengajukan norma baru. Bisa kita mau ngajukan 2%, 3%, ada yang masukkan 5%, 7%, kayak Turki kan 10% itu. Kan pengen ada simplifikasi dari, kan mestinya kalau presidensial tidak multi partai teorinya.
Tapi number of effective political party, kalau teman-teman pegiat pemilu mengatakan 6-9 partai buat Indonesia dengan keragaman sebenarnya udah cukup. Jadi angka 4 kemarin tuh Ideal masih sebenarnya. matters gitu, masih matters. Jadi itu belum diturunkan lagi keputusan MK apa Nah, kalau keputusan MK udah dihapus. Sudah dihapus, sudah selesai. Tergantung nanti DPR. Nanti di DPR di revisi itu masih akan ada kajian ulang mau ditetapkan berapa atau ikut MK dihapus. Iya. Oke, jadi gitulah menurut saya. Ini semoga apa yang diceritakan kita semua bisa dikabulkan lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Wah, Ini yang satu udah kayak doain PKS ini. walaupun saya tuh sebetulnya pengen tahu juga Ustadz Mardhani rencananya 2029 nya gimana? Boleh nggak tuh sebelum penutup tuh gimana tuh? Ada nggak rencana buat 2029? Kalau sekarang sih jadi prajurit yang baik dan dapat amanahnya berat sekarang. Apa tuh? Ketua BP3. Pemenangan. Iya. Oh, tapi kan udah pernah menang waktu itu Jakarta. Iya makanya kan bukan Jakarta kan nasional. Nasional. Oke, sekarang tugas saya tuh sekarang pokoknya 2029 PKS optimal. Oh. Habis itu saya jadi apa? Gampang. Tapi jadi nggak bisa maju tuh. Kalau pemenangan kan belakang layar, nggak bisa maju. Atau boleh di PKS pemenangan juga sekalian maju gitu. Enak sih nggak maju. Iya. Biar fokus. Kan, iya, orkestrasi kan. Gitu teman-teman. Ini Ustadz Mardhani Alisera. Sementara ini kelihatannya dia nggak akan maju apa-mana di 2029. Iya itu. Ya. Ambisinya dijawab sih. Nggak tahu nanti kan. Tapi pilkadanya bukan di 2029. Pilkadanya 2031. Jadi mungkin husnuzon aja kamu. itu dia. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.